Selamat datang kembali ke podcast Taula Bale, di mana otak lurus dan semua Taula Bale. Yeay! Kata bola balik. Bersama saya host Sebastian Yintanair. Dan saya Vexila sebagai co-host, dan ini bintang tamu kami. Ada 4 siswa dari SMA Negeri 1 Ambon Ya. kelas 12 F1, tapi tidak ada tes Wijaya. Karena tesnya mahal. Ya, itu dia. Silahkan. Oke. Untuk memasuki materi kami di hari ini, yang pertama kita akan menjelaskan konsep dasar arus dan tegangan bolak-balik. Arus bolak-balik secara esensial adalah aliran muatan listrik yang berubah arah dan besar nilainya secara periodik. Ini berbeda dengan arus searah yang mengalir dalam satu arah yang konstan. Perubahan periodik ini menyebabkan nilai arus bergerak dari maksimum positif melewati nol, mencapai maksimum negatif, dan kembali ke nol untuk memulai siklus baru. Untuk tegangan bolak-balik, perbedaannya hanya adalah bahwa tegangan AC adalah beda potensial yang mendorong arus AC. Nilainya juga berosilasi, biasanya berbentuk sinus. Jadi bentuknya sinus seperti kita mengetahui, yang memungkinkan energi listrik ditransmisikan secara efisien. Dalam satu siklus, polaritas tegangan berubah dari positif ke negatif dan sebaliknya. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai sesaat dan persamaan gelombang. Untuk Sylvia, dipersilakan. Nilai sesaat dan persamaan gelombang. Nilai sesaat merupakan nilai eksak dari tegangan atau arus yang diukur pada waktu tertentu. Karena gelombang sinus terus berubah. Nilai sesaat dapat juga diartikan fungsi waktu atau dapat disebut V atau I. Kecepatan sudut ohm dihubungkan dengan frekuensi melalui rumus ohm sama dengan 2πf. Kecepatan sudut menentukan seberapa cepat gelombang berosilasi. Persamaan tegangan sesaat adalah F sama dengan F max kali sin kali ohm T, di mana F max adalah amplitudo atau tegangan puncak dan sin ohm T menentukan posisi gelombang pada waktu. Selanjutnya, persamaan arus sesaat adalah I sama dengan I max dikali sin dikali ohm T, di mana I max adalah arus puncak dan sin ohm T yang sudah saya jelaskan tadi yang di atas sebelumnya, yaitu untuk menentukan posisi gelombang pada waktu. Kakak masuk kakak. Paket kah? Sudah deh, sudah bisa pak. Harusnya sampai besok sih. Paket apa tuh? Kayaknya tempo kah, Pak? Ini beta dari antar Taula Bale mau bawa kak. Masuk kakak. Ya kamu. Dari mana kakak? Ini paket dari TSN Wijaya. Ini mau bawa ke Yintanair. Oh, di sini Wijaya dan apa itu? Masih cuma statement apa? Jadi kakak, sebelum kita kasih ini kakak harus jawab pertanyaan supaya beta tahu. Kalau ini kakak nih Yintanair kau kak. Oh, tes ini ada ribet lagi. Ya namanya juga TSN AOG ya. Jadi, Thank you. Kakak pertanyaan tuh lagi. Ya. Sebuah sumber tegangan AC dinyatakan dengan persamaan V sama dengan 100 sin kali 100 pi kali T volt. Berapakah tegangan sesat pada saat T sama dengan 1/300 second? Wih, coba jawab. Siapa yang mau jawab? Berarti kalau ini kan nggak kasih masuk kan? Iya. Berarti kasih masuk. karumus Jadi 100 pi kali 100 pi per 300 tidak kenapa? Lah dapat pi per 3 pi 180 bagi 3 60 derajat sin 60 1 per 2 akar 3. Kakak, jawaban 50 akar 3 volt. Betul, Babang. Bagi saya kakak langsung apa nih? Belum. Lah. Wow. Udah beli diskon deh. Wah, ada diskon. Ada diskon. Gratis ongkir kalau jawab satu pertanyaan. Apa tuh? Bisa nih. Apa pertanyaan tuh? Tegangan listrik rumah tetangga terukur sebesar 200 volt. Hitunglah tegangan maksimum yang pernah dicapai oleh gelombang tersebut. ya. Di sini siapa yang jago mampir itu? Bagian itu. Siapa ya? Kita belum bahas. Potong membahas. Sing ada orang yang kalian itu. Sing ada yang kalian di situ. Kamu mesti nggak bawa diskon kalau kamu bisa jawab. Cuman ada kecuali. Tetap beda kasih diskon. Gimana tuh? Kalau kamu tadi bisa jawab, beda kasih diskon gratis ongkir. Oh. Tapi kalau kamu sih bisa jawab, terus tapi mau jawab, pengen tahu tambah ilmu, tambah diskon 20% naik. Boleh kakak, Jadi- tolong jelaskan
Bagaimana cara Caranya? menjelaskan? Ya. Itu tuh caranya pakai nilai efektif dan maksimum. Oh. Nilai efektif itu merupakan nilai yang secara praktis digunakan para menyatakan besar tegangan atau arus AC. Nilai ini didasarkan pada kemampuan AC menghasilkan daya atau efek panas yang setara dengan yang dihasilkan oleh nilai DC tertentu. Bisa juga disebut RMS atau singkatan dari root mean square. Oke? Terus nilai maksimum itu apa? Nilai maksimum itu hubungan dari nilai efektif selalu lebih kecil dari nilai maksimum, yang dimana bisa ditulis dengan Vm atau Vmax atau Im atau Imax, karena nilai maksimum hanya dicapai sesaat dalam satu periode. Satu periode itu yang akan naik satu Oh iya. situ. Rumusnya itu atau bisa bikin VRMS sama dengan VM per akar 2. Tapi ini masih biasa. Sederhanakan lagi, VRMS sama dengan akar 2 itu kita bisa bikin 0,701. Baru kita kali dengan Vmax. Jadi VRMS sama dengan 0,701 kali Vmax. Nah, itu kita sudah ke persamaan pertama. Kedua, cara cari VM gimana? Vmax. Kita tinggal berapa sampai luas. Jadi VRMS kali 0,707 berapa? Vmax. Nah, terus sudah pakai max nih. D VRMS. Sedangkan di soal itu ditanya sebentar, mana soal itu? Ini modelnya terlalu banyak. Berarti gue antar tabula balik nih, orderan banyak berarti laku deh. Laku. Sama kayak podcast tabula balik nih, kalian bisa dengar di Apple Music, Spotify, YouTube. Kalian bisa menyaksikan katong membahas semua hal, pokoknya semua apapun katong kasih bola balik akan. Nah, Dan soal kan Oke, lanjut. kita lanjut nih. Ya, Soal silakan. kaitannya tegangan maksimum yaitu Vmax. Katong cari pakai Vmax sama dengan VRMS kali akar 2. Habis dong kan pengertiannya mean square. Bukan RMS yang bukan RMS. Nah, maka diketahui RMS sama dengan 220 volt. Untuk ketemu tulis Vmax sama dengan 220 kali akar 2 volt. Nah, terus dapat persamaan Vmax sama dengan 220 kali 0,707 volt. Kamu tinggal kali tuh. Vmax sama dengan 311,08 volt. Sudah? Sudah. Kamu semua ngerti? Paham. Betul ya? Iya. Paham kakak. Paham ya? Nanti kalau saya tanya kamu jawab ya. Ya, aman itu paling aman kan? Aman. Oke. Dan kita kakak. Kasar. Ini yang kita pakai sini. Iya, Kakak, sekalian bisa jantik dulu. Oke. Yang tiga dulu. Tenang, aman. Oke, Kak. Jadi Tolong ya kak. Oke kak. Jadi itu apa antar tadi? tabula balik tadi ya, antar tabula balik bisa dapat diskon kalau bisa jawab soal tentang materi ini. Ya, Jadi yang nonton nih, tolong pelajari baik-baik juga. Ini dia kirim paket apa ini? Wih kasar. Keren. Ini bisa lah ini. Aduh, mampus loh. Oke lanjut, lanjut materi juga ya. Ya. Untuk materi selanjutnya, komponen rangkaian AC dan reaktansi. Siapa mau jelaskan? Sama. Oke. Oh, enak. Jadi komponen AC dan reaktansi itu dia ada 3 komponen utama. Yang pertama resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, beta mau jelaskan yang pertama nih, resistor nih. Ya. Resistor nih hanya memberikan hambatan biasa yang disebut hambatan murni. Besarnya tidak dipengaruhi oleh frekuensi AC
Dan juga resistor tidak mengubah hubungan fase antara tegangan dan arus dan tegangan tetap sejalan. Jadi singkatnya resistor ini cuma mengurangi arus tanpa ada efek tambahan ya. Selanjutnya itu induktor. Induktor adalah lilitan kawat atau kumparan. Induktor memberikan hambatan yang disebut reaktansi induktif. Reaktansi ini semakin besar jika frekuensi naik dan atau induktansinya besar. Rumusnya yaitu XL sama dengan ohm L. Jadi induktor ini singkatnya semakin cepat AC berubah, induktor ini semakin menahan arus. Dan yang terakhir itu kapasitor. Kapasitor ini menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik. Jadi kapasitor memberikan hambatan yang disebut reaktansi kapasitif. Jadi reaktansi ini semakin kecil jika frekuensi naik atau kapasitasnya besar. Jadi ini kebalikan dari induktor yang tadi. Rumusnya itu XC sama dengan 1/ohm C. Singkatnya, kapasitor sangat mudah dilewati atau berfrekuensi tinggi. Sudah, jadi itu yang kita pahami dari komponen rangkaian AC dan reaktansi. Kita rasa cukup jelas sih, dia penjelasan cukup Paling jelas. cukup jelas sekali. Jadi kayaknya katong lanjut Next. rangkaian seri RLC dan impedansi. Siapa? Iya kakak, danke kakak, danke. Saya jelasan nih. Ya. Oke mantap. Lanjut deh. Oke. Jadi yang kelima tuh rangkaian seri RLC dan impedansi. Ini dari poin ini adalah konsep impedansi sebagai hambatan total dalam rangkaian AC yang mengandung perbedaan fase. Jadi di sini ada 4, kita baca satu-satu. Ya. Oke. Jadi yang pertama tuh adalah rangkaian seri RLC. Rangkaian seri RLC merupakan rangkaian yang menggabungkan resistor atau R, induktor atau L, dan kapasitor atau C secara seri. Jadi yang kedua itu impedansi. Impedansi adalah hambatan total efektif yang dialami arus pada rangkaian AC karena R, XL, dan XC memiliki fase yang berbeda atau saling tegak lurus. Impedansi harus dihitung secara vektor atau fasor, bukan penjumlahan aljabar biasa. Yang ketiga, rumus impedansi. Rumus impedansi adalah pengurangan XL kurang XC menunjukkan selisih reaktansi yang saling menghilangkan, dan kemudian dihitung kuadratnya bersama R kuadrat menggunakan prinsip Pythagoras, Oh iya. yaitu Z sama dengan akar pangkat dari R kuadrat tambah XL kurang XC kuadrat. Jadi akan yang terakhir nih hukum Ohm AC. Hukum Ohm AC itu hubungan antara tegangan sumber IF dan arus total IF dalam rangkaian AC adalah VF sama dengan IF kali Z. Jadi akan sampai di situ teman-teman. Baik, itu penjelasan dari teman baik kita Robertson Pikauli. Saya rasa penjelasannya sudah cukup jelas juga. Jadi kita akan lanjut ke fase, sudut fase dan resonansi yang akan dijelaskan dari co-host saya sendiri, Destina Legislasil. Ya, jadi ini adalah materi saya, sudut dan fase resonansi. Ya, itu dia. Ini adalah sudut fase adalah selisih sudut antara vektor tegangan total dan vektor arus total dalam rangkaian. Sudut fase ini ditentukan oleh dominasi reaktansi. Jika XL lebih besar dari XC atau sudut fasenya positif, rangkaian bersifat induktif. Jika XC lebih besar dari XL, sudut fase menjadi negatif atau rangkaian bersifat kapasitif. Jika XL sama dengan XC, sudut fase sama dengan 0 derajat. Rangkaian bersifat resistif murni. Resonansi seri terjadi ketika XL dan XC saling menghilangkan sempurna. Jadi XL dan XC itu sama dengan, jadi sama gitu. Pada titik ini XL kurang XC kuadrat sama dengan 0, sehingga impedansi menjadi minimum dan Z sama dengan R, yang menyebabkan arus dalam rangkaian menjadi maksimum. Terus habis itu frekuensi resonansi atau FR. Frekuensi spesifik di mana resonansi terjadi dihitung sebagai FR sama dengan 1/Rp
2pi akar LC. Akan pun grafik bisa lihat di sini. Mana? Ya, Ada nanti Oh. kapan-kapan kita ya ini kita live stream jadi mungkin tidak ada di sini, Iya. tapi jika kalian bisa mengimajinasikan, kalian bisa melihat sebuah persegi panjang. Nanti yang kalau ada kamu di nonton sebelah. replay, baru kamu bisa lihat. Ya. Itu dia. Nanti Nanti kita nonton replay, replay. Jadi ini stream pertama kita ya, stream pertama kita live stream, kita membahas Ya. materi fisika yang cukup menarik Ya. dan ada banyak-banyak hal yang Ya. dapat kami dapatkan. Mungkin ada orang banyak yang ingin donasi. Ya, apakah ada yang ingin memberikan sebuah donasi, mungkin sepatah dua kata untuk Ya. sebelum kita mengakhiri podcast Tabula Balai di Linknya ada di bawah. Ya, linknya ada di bawah, bisa donasi. Iya. Oke. Apakah ada yang ingin donasi atau Tapi sebelum kamu nonton replay, kamu mesti join membership. Ya. Yang dimana Lagi, bulan lagi, ya, lagi. jadi kalau tidak join membership belum bisa 10.000 dari Revian Ada Jaya donasi. Lingkungan. 67 Tapola Garis Sadam Pompa Pompa. Ya, donasi pertama kita di podcast Tabula Balai dari siapa itu? Revian Jerniman. Oke, itu akhir dari podcast kami Tabula Balai hari ini. Dan seperti biasa, otak lurus dan selalu Tabula Balai. Terima kasih sudah nonton. See you later. Dah. Kasar. Kasih Itu lari. Kesuruh air. Kembali kawan. Astro apa? Kembali kawan. Ada dosa. Ganti gigi bagaimana? Hah? Di sepeda. Toki gigi. Lagi buka. Toki gigi. Mas Koplin. Toki gigi. Ganti gigi. Sudah ganti gigi pinuk. Dan Itu dia. Itu dia. Bisa. 10.000 rupiah dari Revian Jaya Lingkungan. Itu sepuh Pojoluki barang asing. Kecepatan sudut Om dihubungkan dengan frekuensi melalui rumus Om. Ada survei 50 km per jam. Persamaan tegangan sesaat adalah V sama dengan F max kali sin kali Om T. Di mana Pakai timing paling simpel sih. Jadi ini bisa ada bawa pakai apa? Wih pantang atau mau habis bicara sabar. Kakak bawa apa tuh? Om ini betulin keluarga izin tanah kan? Iya, masuk saja. Susah. Bawa paket apa tuh? Ah, enak. Keras. Ah, enak. Ini kita ada paket dari izin tanah. Parto. Osis apa? Apa tuh? Siapa? Tadi saya kenalkan diri bagaimana? Coba saya perkenalkan diri dulu. Iya, tadi saya bilang apa? Apa hubungannya Osis dengan Ibu Nanui? Kami Gimana aja udah tante sih, kamu tahu? Kamu dapat kesana ya, Mami? Ya. Ditanya. Ini mantap nih. Kasih orang 100% yang tidak bakal. Beda tak. Pung tamang kuliah. Beda kan pung tamang kuliah. Oh, iya itu dia. We are charged.